Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Aisyah Tenggara dengan NIM 2365 dari Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin dari kalian masih bertanya-tanya, apa sih mineral itu? Lalu apa saja klasifikasi, identifikasi, dan manfaat dari mineral itu sendiri? Nah, di video pembelajaran kali ini aku bakal ngejelasin tentang itu semua. Jadi disimak ya. Mineral adalah sebagai bahan padat anorganik yang terdapat secara alamiah, yang terdiri dari unsur-unsur kimiawi dalam perbandingan tertentu, di mana atom-atom di dalamnya tersusun mengikuti suatu pola yang sistematis. Mineral dapat dijumpai di sekitar kita loh, dapat berwujud sebagai batuan, tanah, atau pasir yang diendapkan pada dasar sungai. Berdasarkan senyawa kimianya, mineral dapat kita klasifikasikan menjadi 8 kelompok. Yang pertama ada natif elemen, sulfida, oksida dan hidroksida, halida, karbonat, sulfat, fosfat, dan silikat. 1. Kelompok natif elemen. Natif elemen atau unsur murni ini adalah kelas mineral yang dicirikan hanya memiliki satu unsur atau komposisi kimia saja. Mineral pada kelas ini tidak mengandung unsur lain selain unsur pembentuk utamanya. Kelompok natif elemen terbagi menjadi 3. Yang pertama ada metals atau logam. Contohnya ada emas dan perak. Emas bukan hanya digunakan sebagai barang perhiasan saja, tetapi mempunyai banyak manfaat yang lain, seperti bahan sirkuit dan pelumas untuk kendaraan luar angkasa. NASA menggunakan emas untuk berbagai elemen pada pesawat luar angkasa. Lapisan pada permukaan pesawat luar angkasa menggunakan emas untuk menangkal radiasi yang berlebihan. Emas juga digunakan dalam sirkuit berbagai mesin di dalam pesawat luar angkasa karena sifatnya sebagai konduktor yang baik serta anti karat. Yang kedua ada semi metal atau semi logam, diantaranya ada arsenik dan bismut. Yang ketiga ada non metals atau non logam, diantaranya ada sulfur dan diamond. Yang kedua ada kelompok sulfida. Kelas mineral sulfida ini terbentuk dari kombinasi antar unsur tertentu dengan sulfur atau belerang. Pada umumnya unsur utamanya adalah logam. Pembentukan mineral kelas ini pada umumnya terbentuk di sekitar wilayah gunung api yang memiliki kandungan sulfur yang tinggi. 3. Kelompok oksida dan hidroksida. Mineral oksida merupakan mineral yang terbentuk dari kombinasi unsur tertentu dengan gugus anion oksida. Mineral oksida terbentuk sebagai akibat persenyawaan langsung antara oksigen dan unsur tertentu. Susunannya lebih sederhana dibanding silikat. Mineral oksida umumnya lebih keras dibanding mineral lainnya, kecuali silikat. Mereka juga lebih berat kecuali sulfida. Unsur yang paling utama di dalam oksida adalah besi, mangan, timah, dan aluminium. Mineral hidroksida terbentuk dari kombinasi unsur tertentu dengan gugus hidroksil hidroksida. Seperti mineral oksida, mineral hidroksida terbentuk akibat pencampuran unsur-unsur tertentu dengan hidroksida. Reaksi pembentukannya berkaitan pengikatan dengan air. Sama seperti oksida, pada mineral hidroksida, unsur utamanya pada umumnya adalah unsur-unsur logam. 4. Kelompok halida, yaitu kelompok yang didominasi dari ion halogen elektronegatif seperti F-, Cl-, Br-. Pada umumnya memiliki berat jenis yang rendah, yaitu kurang dari 5. 5. Kelompok karbonat. Mineral ini merupakan susunan utama yang membentuk batuan sedimen. Karbonat terbentuk pada lingkungan laut oleh endapan bangkai plankton. Karbonat juga terbentuk pada daerah evaporitik dan pada daerah kars, yang nantinya membentuk gua. 6. Kelompok sulfat. Sulfat terdiri dari anion sulfat. Mineral sulfat adalah kombinasi logam dengan anion sulfat tersebut. Pembentukan mineral sulfat biasanya terjadi pada daerah evaporitik atau penguapan yang tinggi kadar airnya. Kemudian perlahan-lahan menguap sehingga formasi sulfat dan halida berinteraksi. 7. Kelompok fosfat. Kelompok ini dicirikan oleh adanya gugus PO4 3-,
dan pada umumnya memiliki kilap kaca atau lemak. 8. Kelompok silikat. Silikat merupakan 25% dari mineral yang dikenal dan 40% dari mineral yang dikenali. Hampir 90% mineral pembentuk batuan adalah dari kelompok ini, yang merupakan persenyawaan antara silikon dan oksigen dengan beberapa unsur metal. Karena jumlahnya yang besar, maka hampir 90% dari berat kerak bumi terdiri dari mineral silikat, dan hampir 100% dari mantel bumi sampai kedalaman 2.900 km dari kerak bumi. Silikat merupakan bagian utama yang membentuk batuan, baik itu sedimen, batuan beku, maupun batuan malihan. Selanjutnya ada identifikasi mineral. Mengapa sih kita perlu mengidentifikasi mineral? Karena dengan mempelajari sifat fisik mineral, kita dapat membuat beberapa deduksi mengenai struktur kristal dan komposisi kimianya. Tujuannya dengan mempelajari sifat fisik mineral, kita dapat mengerti kegunaan mineral dalam segi teknik, karena pemakaian mineral di dalam dunia industri terutama bergantung pada sifat fisiknya. Lalu apa saja sifat fisik yang akan kita identifikasi dalam mineral? Yaitu ada kilat, warna, kekerasan, cerat, belahan, pecahan, bentuk kristal. 1. Kilat. Kilat sering juga disebut kilapan, merupakan kenampakan suatu mineral yang ditunjukkan dari pantulan cahaya yang dikenakan padanya. Kilat secara garis besar biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kilat logam, yang kedua ada kilat non-logam. 2. Warna. Warna mineral merupakan kenampakan langsung yang dapat kita lihat, akan tetapi tidak dapat diandalkan dalam identifikasi mineral, karena suatu mineral dapat memiliki lebih dari satu warna. Misalnya, kuarsa dapat berwarna putih susu, ungu, coklat kehitaman, atau tidak berwarna. 3. Kekerasan merupakan ketahanan mineral terhadap suatu goresan. Kekerasan nisbi suatu mineral dapat ditetapkan dengan membandingkan suatu mineral dengan mineral tertentu. Skala kekerasan yang biasa digunakan ialah skala yang dibuat oleh Friedrich Mohs dari Jerman, atau yang lebih kita kenal dengan skala Mohs. Skala Mohs dimulai dari skala 1 sampai 10, dengan skala 1 mulai dari mineral terlunak dan skala 10 adalah mineral terkeras. Yang keempat ada cerat. Cerat merupakan warna mineral dalam bentuk hancuran atau serbuk. Hal ini dapat diperoleh apabila mineral kita goreskan pada bagian yang kasar suatu keping porselen, atau dapat kita lakukan dengan membubuk mineral, kemudian dilihat dari warna bubuk tersebut. 5. Belahan, yaitu kecenderungan mineral tertentu untuk membelah diri pada satu atau lebih pada arah tertentu. Belahan merupakan salah satu sifat fisik mineral yang disebabkan oleh tekanan dari luar atau pemukulan dengan palu. Yang dimaksud belah adalah bila mineral kita pukul tidak akan hancur, tetapi terbelah melalui bidang belahan yang licin, sehingga dapat digunakan juga istilah ada bidang belah atau tanpa bidang belah. Yang keenam, pecahan. Apabila dalam belahan mineral akan pecah dalam arah yang teratur, sedangkan pada pecahan mineral akan pecah secara tidak teratur. Perbedaannya, bidang belah pada belah akan nampak memantulkan sinar seperti pada cermin datar, sedangkan pada pecahan akan memantulkan sinar ke segala arah dengan tidak teratur. Yang ketujuh ada bentuk kristal. Mineral ada yang memiliki bentuk struktur kristal, ada pula yang tidak memiliki bentuk atau struktur kristal. Mineral yang memiliki bentuk kristal disebut mineral kristalin, sedangkan yang tidak memiliki bentuk kristal disebut amorf. Selanjutnya, alat yang biasa digunakan untuk menganalisa atau mengidentifikasi mineral secara mikroskopis, yaitu yang pertama loupe. Alat ini merupakan lensa pembesar yang berguna untuk memperbesar mineral yang diamati supaya lebih jelas butiran-butirannya. Yang kedua, ada skala kekerasan Mohs. Alat ini berguna untuk menentukan kekerasan tiap mineral yang diamati dengan cara menggoreskan pada mineral yang diamati, dimulai dari skala yang paling keras sampai mineral tersebut dapat tergores oleh skala Mohs. Yang ketiga, ada keping magnet. Keping ini berguna untuk menentukan apakah mineral yang diamati mengandung gaya magnet apa tidak.